Dalil yang kedua, saya tuliskan hadisnya ya. Jadi suatu ketika, saya ulang hadisnya itu, suatu ketika Rasulullah melewati dua pekuburan. Lalu Rasulullah berdiam diri di antara dua pekuburan tersebut. Apa kata baginda Nabi? Kalau kalian punya kitab sirat, ada itu. Di kitab sirat di permasalahan Adzabul Qabr. Syekh Abdullah menyebutkan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua orang yang di kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani min kabiri ismin. Dan orang menyangka dosa keduanya ini bukanlah dosa besar. Akan tetapi kenyataannya dosa yang dilakukan oleh dua orang yang di dalam kuburan ini adalah dosa besar. Dosa besar. Hati-hati, bisa jadi kita yang kena ini. Wa ma yu'adzabani min kabir ismin. Orang menyangka bahwa dosa yang kedua orang ini bukan dosa besar, tapi kenyataannya adalah dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, kata Rasulullah. Salah seorang dari dua orang yang di kuburan ini yang sedang disiksa ini, salah satunya dosanya adalah namimah, suka mengadu domba. Wa ammal akharu fakana yamshi wa ammal akharu fala yastatiru minal baul. Adapun yang lainnya, dosa besar yang dia lakukan semasa hidupnya sehingga dia disiksa di dalam kubur, fakana la yastatiru minal baul. Dia tidak pernah menjaga dirinya untuk tidak terkena air kencingnya. Maksudnya apa? Dia tidak pernah istinja dengan benar. Setelah dia buang hajat, sudah selesai. Rafa'a sirwalahu ka'annahu ma hasala syai'. Setelah dia buang air kecil, dia angkat celananya, ka'annahu ma hasala syai'. Marsampak, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Mandalingnya marsampakan termasuk satu jejia. Kena celana, kena kaki, kena ini. Fahadhihi ma'siyatun kabir. Maka ini adalah dosa besar. Dzambuhu azim. Bahkan di kitab Buqyatul Talib disebutkan kita tidak membersihkan diri dari kotoran saja itu sudah, kotoran selain daripada kencing itu sudah termasuk daripada dosa. Lalu bagaimana dengan dosa ketika kita yakhtalit, bercampur dengan kencing? Maka ketika buang air kecil hati-hati. Gara-gara dosa kedua inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat untuk mengambil pelepah kurma. Lalu diambillah oleh para sahabat. Diambillah pelepah kurma dan diberikan kepada sahabat dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah meminta kepada sahabat untuk membelah dua pelepah kurma tersebut. Dibelah dua lah pelepah kurma itu. Nah, setelah dibelah dua, Rasulullah menancapkan satu di kuburan yang di sebelah entah di mana, pokoknya salah satu dari yang keduanya. Satu ditetapkan di sini, satunya lagi di sini. Apa kata Rasulullah? La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Rawahu asy-Syaikhan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. La ghubara fi sihhati hadzal hadis. Tak ada keraguan tentang kesahihan hadis ini. Kalau ada yang mengatakan hadza hadisun ikhtalafa fi sihhatihi ala za'mihi. Kalau ada yang mengatakan ini hadisnya itu berbeda pendapat ulama tentang kesahihannya, la yuqbalu kalamu, tak diterima perkataannya. Lalu ketika mensyarahi hadis ini, hadis yang la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, sebelum kita masuk ke tafsirnya, saya tanya, kira-kira yang mensyarahi hadis ini
lebih paham tentang hadis tersebut atau orang yang hanya membaca-baca saja? Tentunya yang mensyarahinya langsung, karena dia apa? Teliti dia. Siapa yang mensyarahi hadis ini? Termasuklah Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Sebetulnya kalau nanti kita apa semuanya panjang kali ini, nanti 3 hari nggak selesai-selesai ini. Oke. Apa kata Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahi la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa? Apa kata beliau? Min hadzal hadis, ditulis saja bahasa Indonesianya, dari hadis ini difahami tentang kesunnahan membaca Al-Quran kepada si mayit. Atau besok nanti saya kasih nasnya langsung dari kitab Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim besok. Maknanya aja kita tuliskan dulu. Dari hadis ini difahami tentang kebolehan atau kesunnahan membaca Al-Quran kepada si mayit. Jika pohon kurma saja memberikan manfaat kepada si mayit, bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Ini bertanya beliau, tapi ingin menetapkan ini. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Bukan maksudnya beliau bertanya kepada kita, tidak. Pertanyaan beliau itu untuk isbat, untuk menetapkan bahwa memang diperbolehkannya membaca Al-Quran dan dihadiahkan pahalanya kepada si mayit. Aman kan? Bisa dipahami kan cara mempergunakannya? Oke. Nanti gitu aja, nanti kalau tak sampai itu bacaan orang yang hidup, bacaan Al-Quran orang yang hidup kepada si mayit itu tak sampai. Nah, ini bid'ah katanya. Akan kita katakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika melewati 2 kuburan dan kedua orang di kuburan tersebut sedang disiksa, beliau mengatakan bahwa keduanya sedang disiksa dan beliau meminta pelepah kurma kepada sahabat, lalu dibelah 2 pelepah kurma tersebut, lalu ditancapkan di kedua-dua kuburan tersebut. Lalu beliau mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Kalau seandainya pelepah kurma saja bisa bermanfaat kepada si mayit, lalu bagaimana dengan Al-Quran? Kalau seandainya pelepah kurma saja bermanfaat kepada si mayit, lalu bagaimana dengan pelepah Al-Quran? Lalu bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Baru pertanyaan kedua. Kau salat jenazah? Ya. Apa tujuan salat jenazah? Untuk mendoakan si mayit. Berarti memberikan manfaat kepada yang salat itu hidup apa mati? Yang salat jenazah itu hidup apa mati? Hiduplah. Yang disolatkan siapa? Yang mati tersebut. Tujuannya apa? Supaya si orang mati tersebut mendapatkan manfaat daripada salat kita. Karena kenapa? Karena kita mendoakan dia. Ada di situ Allahumma ghfir lahu, dan ada yang lainnya, Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu ibadah tidak? Salat jenazah itu ibadah tidak? Ibadah kan? Bacaan Al-Quran ibadah tidak? Kenapa ini diterima, itu tak diterima? Dari mana kaidah seperti itu? Kalau seandainya mereka mengatakan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada si mayit, lalu kenapa salat jenazah sampai? Ini ibadah, itu ibadah. Mal farqu bainahuma? Apa pembeda di antara keduanya? Ini ibadah, itu ibadah. Bisa dipahami kan? Allahu a'tana aqlan linatafakkar. Allah memberikan kita akal untuk kita berpikir. Bi hadisil Bukhari annahu alaihi salatu wassalam qala li Aisyah.
wa yakfi fi itsbati dzalika, cukup untuk menetapkan yang demikian. Demikian apa? Kebolehan membaca Al-Quran kepada si mayit. Listidlali, dengan menjadikan dalil bihadithi, hadis Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah, berkata kepada Aisyah. Apa perkataan Rasulullah kepada Aisyah? Dzaka lauka, jika seandainya terjadi. Maksudnya apa? Kalau seandainya ya Aisyah engkau lebih dahulu meninggal daripada saya. Dzaka lauka, jika seandainya terjadi. Maksudnya apa? Aisyah lebih dahulu wafat daripada Rasulullah. Wa ana hayyun, dan saya hidup, kata Rasulullah. Berarti Aisyah telah wafat. Kalau seandainya terjadi. Itu laukan itu kan lau harfu apa itu? Harfu limtina' lil wujud. Harfu yang tidak mungkin. Dia hanya menceritakan jikalau, tapi belum terjadi. Dzaka laukan, jikalau seandainya. Wa ana hayyun, aku masih hidup, dan engkau Aisyah sudah wafat. Apa yang akan dilakukan Rasulullah? Fa astaghfiru laki, maka aku akan meminta ampunkan kepada Allah akan dosa-dosamu. Fa astaghfiru laki, jangan laka, laki itu. Kalau laka untuk laki-laki, kalau laki untuk perempuan, karena khitabnya di sini kepada Aisyah. Fa astaghfiru laki, maka aku akan meminta ampunkan dosamu kepada Allah. Apalagi kalimatnya? Wa ad'u laki, dan aku akan mendoakanmu. Di mana mahallus syahidnya? Di mana titik pentingnya? Di kalimat wa ad'u laki, dan aku akan mendoakanmu. Wa mahallus syahidi, adapun titik pentingnya dalam hadis tersebut, adapun titik pentingnya fi hadzal hadis, dalam hadis ini, qauluhu, perkataan baginda Nabi. Terlalu cepat atau saya pelankan debitnya? Qauluhu, perkataan baginda Nabi, wa ad'u laki, dan aku akan mendoakanmu. Ini kalimatnya. Kalau orang Wahabi tak suka, silakan protes mereka baginda Nabi. Wa ad'u laki, aku akan mendoakanmu. Kata doa di sini ini mengandung banyak makna di sini. Kata doa di sini ini mengandung banyak makna. Dan ini pukulan keras kepada mereka yang mengatakan tak sampai bacaan seseorang kepada si mayit. Fa inna hadhihi al-kalimata, maka sesungguhnya kalimat ini, kalimat doa, kalimat wa ad'u laki itu, tashmalu du'a bi anwa'ihi, mencakup doa dengan segala bentuknya. Mencakup doa dengan segala bentuknya. Tashmalu du'a bi anwa'ihi, mencakup doa dengan segala bentuknya. Berdoa itu kan banyak bentuk-bentuknya. Banyak macam-macamnya. Ada kamu berdoa setelah membaca Al-Quran, ada kamu berdoa setelah solat fardu, ada kamu berdoa setelah selesai perkumpulan, ada kamu berdoa ketika berjumpa dengan kawan, ada kamu berdoa ketika misalkan sedang sakit. Itu kan ada macam-macamnya. Ini kan masuk semua di hadis ini. Wa ad'u laki. Apakah Rasulullah mengatakan wa ad'u laki indama kuntu fis shalah? Enggak ada indama kuntu fis shalah. Rasulullah mengatakan wa ad'u laki, aku akan mendoakanmu. Berarti di semua keadaan Rasulullah akan mendoakan Aisyah umum. Makanya dikatakan di sini fatashmalut du'a bi anwa'ihi,
mencakup segala jenis doa dan macam-macamnya. Fadakhala fi dzalika, maka masuklah di dalamnya du'aur rajuli, doa seseorang. Maka masuklah di dalamnya du'aur rajuli, doa seseorang, ba'da qiraati syai'in minal Qur'an, setelah selesai membaca Al-Quran. Setelah selesai membaca Al-Quran. Apa tujuannya dia berdoa setelah selesai membaca Al-Quran? Li'isali thawabi lil mayyit, untuk menyampaikan pahalanya kepada si mayyit. Itu kan masuk macam doa kan? Atau adakah larangan kita memasukkan macam ini kepada hadis tersebut? Tak ada larangan. Nabi hanya mengatakan ad'u laki. Nabi tidak mengatakan la ad'u laki illa ba'da qiraatil Quran. Tidak ada kalimat tersebut. Nabi tidak mengatakan ad'u laki illa ba'da qiraatil Quran. Amma ba'da qiraatil Quran la ad'u laki. Tak ada kalimat seperti itu. Nabi hanya mengatakan ad'u laki. Hanya situ saja, umum. Aku akan mendoakanmu. Berarti baik baginda Nabi setelah selesai membaca Al-Quran, lalu baginda Nabi berdoa dan disampaikan pahalanya kepada Aisyah, itu bisa masuk. Atau setelah salat baginda Nabi berdoa kepada Allah untuk Aisyah, bisa masuk. Atau setelah misalkan berzikir, itu juga masuk. Atau untuk apa lagi, setelah bangun tidur, itu juga masuk. Umum dia. Jangan dikhususkan. Kenapa? Karena at-takhsis yahtaju ila dalil. Untuk mengkhususkan suatu permasalahan, maka kita butuh kepada dalil yang mengkhususkannya. At-takhsis wa at-ta'mim yahtaju ila dalil. Mengkhususkan dan mengumumkan butuh kepada dalil. Makanya kita katakan, kita kembali ke permasalahan bid'ah yang dulu masih ingat, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Memang kata kullu di sini bermakna umum. Berarti semua hal baru adalah sesat. Maka kita katakan ini maksudnya adalah takhsis, walaupun dia umum tapi sudah dikhususkan. Di sini baru kita, kalau seandainya mereka bertanya, mana dalilnya, kata mereka, baru kita datangkan dalil. Apa dalilnya? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Di sini kan taksisnya butuh kepada dalil. Hadis ini telah dikhususkan dengan hadis man sanna fil Islam. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan hadis kullu bid'atin dalalah adalah hadis amun makhsus. Lafaznya umum tapi maknanya khusus. Ada rupanya yang mengkhususkannya. Ada hadis yang tadi man sanna fil Islam, itu juga riwayat Muslim. Kullu bid'atin juga riwayat Muslim, man sanna juga riwayat Muslim. Setelah kita nanti membuka hadis kullu bid'atin dalalah, 4 lembar setelah itu datang pula hadis man sanna fil Islam. Kedua-duanya sama-sama Sahih Muslim. Binahwi qauli, dengan semisal perkataan Allahumma ausil sawaba ma qara'tu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari yang aku baca kepada si fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang aku baca kepada si fulan. Ini namanya doa isol. Doa isol. Kalau ditanya apa itu doa isol, yaitu doa Allahumma ausil sawaba ma qara'tu ila fulan. Berarti macam doa ini masuk tidak di kalimat wa doa laki? Masuk. Tak ada larangan. Kenapa mereka melarang-larang? Nabi saja tidak membatasi. Kenapa mereka membatasi?
hal haula a'lamu minan nabi? Apakah mereka lebih paham daripada Nabi? Berarti kita katakan kembali, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Awalnya kan mereka mengatakan seperti itu. Nabi tidak pernah mengkhususkan. Nabi hanya mengatakan ad'u laki. Kenapa mereka mengkhususkan? Berarti mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Warawal Baihaqi bi isnadin hasan. Dan diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Anna Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah ibnu Umar, berarti anaknya Umar bin Khattab, qara'a 'ala al-qabri, membaca di sisi Al-Quran, di sisi kuburan atau di dekat kuburan. Ketika kita ziarah misalkan kan, apa yang dibaca oleh Abdullah bin Umar di sisi kuburan? Awal al-Baqarah wa khatimataha. Awal dari surah Al-Baqarah dan akhir dari surah Al-Baqarah. Soal, ketika kita mengatakan ini, kamu mengatakan kepada Wahab misalkan, Abdullah bin Umar, hal anta a'lamu min Abdullah bin Umar? Apakah kamu lebih paham daripada Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar membaca awal daripada Baqarah dan membaca akhir daripada Baqarah di sisi kuburan. Soal. Pertanyaan kepada mereka. Bagaimana hukum Abdullah bin Umar menurut kalian? Dia melakukan hal yang kalian katakan salah. Apakah Abdullah bin Umar salah? Soal. Apakah Abdullah bin Umar salah? Sudah berhenti aja di situ. Apakah Abdullah bin Umar salah melakukan hal tersebut? Kalau mereka katakan, ya Abdullah bin Umar salah, berarti itu adalah kebodohan yang sangat nyata. Orang awam pasti tahu Abdullah bin Umar a'la minhum darajatan bainas sama'i wal ard, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kemungkinan hanya ada dua kemungkinan. Mereka mengatakan Abdullah bin Umar adalah orang yang sesat karena melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, yang tidak dianjurkan oleh Nabi, kata mereka, kelaiman mereka, atau mereka menarik kembali fatwa mereka tentang tidak sampainya bacaan Al-Quran kepada si mayit. Antum takhtarun. Ayo silahkan berpilih mana yang mau, atau nomor 1 atau nomor 2. Terakhir sebelum kita tutup, qala ulama, berkata para ulama. Ini ijma' ini ya. Insyaallah besok saya nukil dari Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit. Man qara'a al-Qur'ana fil qabr, orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Karena sudah jam 3 kan, nanti takut enggak kejar nanti pengajian ibu-ibu. Man qara'a al-Qur'ana fil qabr, orang yang membaca atau siapa saja yang membaca Al-Qur'an di kuburan, yantafi'u lil mayyiti, akan bermanfaat kepada si mayit. Bil ijma', ini penting, menurut ijma' para ulama. Ini ijma'. Man khalafa al-ijma', man khalafa al-ijma' fa ra'yuhu la tu'tabar atau la yu'tabar. Orang yang menyalahi ijma' ulama, pendapatnya tidak dipandang sama sekali. Kenapa? Karena landasan hukum kita ada 4. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma', dan keempat qiyas.
ijma' termasuk landasan hukum kita. Man khalafal ijma' fahuwa mardudun. Maka orang yang menyalahi ijma' para ulama, maka dialah yang tertolak. Apa kata para ulama di kitab kita? Man qara'a al-Qur'ana fil qabri yantafi'u lil mayyiti bil ijma'. Ini penting, ini ditekankan. Yantafi'u lil mayyiti bil ijma'. La khilafa fihi. Bisa dipahami kan? Ada pertanyaan? Ada lagi nanti hadis mereka itu ketika kita mengatakan, bukankah Nabi mengatakan man qara'a yasin, iqra'u yasin ala mautakum. Nanti mereka akan mengatakan ala mautakum di sini maknanya adalah muhtadar, orang yang hampir meninggal, bukan belum meninggal. Padahal kalimatnya mautakum, maut, mata yamutu, mautan. Mata itu dikatakan kepada orang yang sudah. Secara bahasa ketika dikatakan mata insanun, apa artinya? Manusia itu telah. Apakah sedang akan atau sedang goro-goro? Enggak. Itu takwil itu. Padahal mereka anti takwil. Tapi insya Allah besok kita bahas ini. Nanti kalau kita mengatakan iqra'u yasin ala mautakum. Oh, mautakum di sini kata para ulama. Kalau nggak cocok sama kantong mereka, pada mereka katakan kata para ulama, kata mereka. Itu maksudnya adalah muhtadar, bukan yang sudah meninggal. Itu takwil itu. La yajuzu ta'wilu illa bidalilin aqliyin qati'in aw naqliyin sabit. Kata Al-Imam Al-Fakhrur Razi, bukan saya. Kata Al-Imam Al-Fakhrur Razi, tidak boleh mentakwil kecuali dengan dalil akal yang qati', yang pasti, ataupun dalil nakal yang sabit. Mana dalilnya kamu mentakwil kalimat mautakum dengan muhtadar di sini? Ada di dalil. Sampai menceret dia enggak akan ketemu. Hal min soal? Ada pertanyaan? Tak ada. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah.